bergelar Sultan Suryansyah. Ia merupakan keturunan dari Raja Hindu lokal yang mencari dukungan politik dan militer ke kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa seperti Kerajaan Demak. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Garadaka, Sultan Suryansyah ini mendirikan kerajaannya dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin, lalu mengislamkan dirinya serta kerajaannya. Inilah merupakan awal dari masuknya agama Islam ke Kalimantan hingga menyebar ke seluruh Kalimantan. Yang kedua, ada lepas. Kesultanan Banjar berpusat di sekitar Banjarmasin atau Martapura yang kini dikenal dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar ini memiliki wilayah yang cukup luas, diantaranya mencakup beberapa wilayah di Kalimantan Tengah hingga wilayah pesisir dari Kalimantan. Yang ketiga, ada masa kejayaan dari Kesultanan Banjar. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Banjar mengalami masa kejayaannya dengan menjadi salah satu penyortir lada, emas, damar, dan rotan. Hubungan diplomatik terjalin dengan erat antara negara-negara asing seperti Portugis, Inggris, Belanda, atau POC. Walaupun persaingan dagang sering terjadi, hubungan mereka tetap erat dan saling mendukung. Dan juga, Kesultanan Banjar ini menjadi gerbang penting dari jalur perdagangan Nusantara seperti jalur timur yaitu antara Sulawesi dan Maluku, dan jalur barat yaitu antara Sumatera dan Jawa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masa runtuhnya Kesultanan Banjar. Runtuhnya Kesultanan Banjar itu disebabkan oleh masuknya kolonial Belanda ke Kerajaan Banjar, dan mereka itu memperlemah stabilitas internal dari Kesultanan Banjar itu sendiri. Saat Sultan Adam wafat, hal itu dimanfaatkan oleh Belanda agar bisa ikut campur tangan dalam mengatur pemerintahan di Kesultanan Banjar. Hal itu mendapat penolakan besar dari masyarakat pada masa Sultan Hidayatullah kedua, dan hal itu menyebabkan adanya perang di Banjar pada tahun 1859 sampai tahun 1863. Setelah itu, Kesultanan Banjar akhirnya dihapus oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860 dan wilayahnya itu diintegrasikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial dari masyarakat Kesultanan Banjar. Mayoritas penduduk di sana itu berprofesi sebagai petani, contohnya itu seperti petani padi dan kelapa. Mereka juga bekerja sebagai petambang emas, dan juga mereka itu memanfaatkan hasil hutan mereka itu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain dari segi profesi, mereka juga memiliki adat istiadat yang sangat harmonis dengan nilai-nilai agama Islam. Mereka itu jadi memiliki ciri khasnya tersendiri, contohnya dari pakaiannya, dari arsitektur bangunannya, dan juga dari kulinernya. Selain itu juga, masyarakat di Kesultanan Banjar itu hidup di bawah prinsip gotong royong, musyawarah, dan juga tentang memenuhi syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu peninggalan dari Kesultanan Banjar, yaitu masjid. Masjid Sultan Suryansyah itu didirikan oleh Suryansyah itu sendiri sebagai simbol kesejahteraan agama Islam pada saat itu di wilayah Banjar. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur tertua di Kalimantan Selatan, yaitu masjid ini itu dibangun sekitar tahun 1526. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai Kesultanan Banjar. Untuk teman-teman yang mendapatkan materi selanjutnya, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas Kesultanan Sambas. Yang pertama, saya bakal menjelaskan asal-usulnya. Kesultanan Sambas bermula dari kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-13, dan pada masa itu kerajaan Sambas adalah salah satu kerajaan yang terpenting yang berhubungan juga dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit.
sebagai anggota kepala negara, Sultan Muhammad Salahuddin pertama tidak hanya memperkenalkan agama Islam kepada rakyatnya, tetapi juga menata kembali pemerintahan sambil mempertahankan beberapa tradisi lokal dan telah ada sebelumnya, yaitu Sambas mulai berkembang di Kalimantan Barat yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Melayu serta negara-negara asing. Selanjutnya, dengan kedatangan Islam, Sultan Sambas berkembang pesat menjadi sebuah kesultanan yang makmur dan berpengaruh khususnya dalam perdagangan lada, emas, dan susu hutan. Sambas menjadi jalur penting dalam perdagangan antara pulau-pulau di Indonesia dan negara-negara luar, terutama Brunei, Johor, serta bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Sambas tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam dan budaya Melayu di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya saya akan membahas lokasi Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas terletak di wilayah Sambas, Kalimantan Barat yang kini menjadi bagian provinsi tersebut. Letaknya yang strategis seperti Sungai Sambas besar menjadikan Sambas sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan pedalaman Kalimantan dengan dunia luar, terutama Selat Karimata yang menghubungkan Kalimantan dengan wilayah Melayu dan negara-negara Eropa. Selanjutnya akan dibahas dengan saya. Jadi di sini saya akan membahas pemerintahannya. Yang pertama ada masa kejayaannya. Kesultanan Sambas mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 hingga 18. Pada masa ini, Sambas menjadi pelabuhan dagang yang makmur, terkenal dengan produksi lada, emas, dan juga hasil hutannya. Kesultanan Sambas juga menjadi hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat dengan Brunei, Johor, dan bangsa Belanda dan Inggris untuk memperkuat posisinya di kawasan Nusantara. Selanjutnya saya akan membahas kehidupan sosialnya. Masyarakat Sambas hidup dari perdagangan, pertanian, perikanan, serta kerajinan tangan seperti tenun sorghum dan kain kayu. Pengaruh Islam sangat kuat dalam sistem hukum dan adat. Tercermin dalam penerapan hukum syariah dalam pemerintahan sehari-hari. Pendidikan agama melalui pesantren dan madrasah itu juga berkembang pesat. Selain itu, nilai-nilai sosial yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat menjadi peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Sambas. Berikutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keruntuhan dari Kesultanan Sambas. Kesultanan mulai melemah pada abad ke-19 oleh tekanan dari VOC Belanda dan persaingan dengan kesultanan-kesultanan lain di wilayah tersebut. Pada masa ini Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah Sambas. Pada akhirnya kesultanan ini terpecah-pecah secara bertahap dan secara perlahan-lahan kehilangan kekuasaannya. Meskipun Sultan Sambas masih diakui hingga saat ini diakui secara adat hingga saat ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai peninggalannya. Yang pertama itu ada Istana Al-Wazifobillah, yaitu Istana Kesultanan Sambas yang masih berdiri megah hingga saat ini dan menjadi simbol kemegahan di masa lalu. Yang kedua itu ada Masjid Sultan Sambas, yakni dipercaya sebagai penyebaran keagamaan dan penyebaran agama Islam yang kuat di wilayah tersebut. Yang ketiga itu ada tradisi Kesultanan Sambas seperti musik gambus dan tradisi songket
yang masih dipercaya oleh masyarakat di sana. Dan terakhir itu ada makam dari Sultan Muhammad Syarifuddin I dan sultan-sultan lainnya yang dianggap yang sekarang dipercaya sebagai tempat ziarah dan peninggalan kesultanan di masa lalu. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Tanjung Pura. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu asal-usul. Kerajaan Tanjung Pura diperkirakan berdiri pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi di wilayah pesisir selatan Kalimantan Barat. Pada awalnya, Kerajaan Tanjung Pura bercorak Hindu-Buddha dengan pengaruh budaya dan perdagangan dengan kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Tanjung Pura juga tercatat loh di dalam kitab kuno Negara Kertagama pada tahun 1365 sebagai salah satu kerajaan penting di Kalimantan. Tradisi lokal menyebutkan bahwa pendiri awal kerajaan Tanjung Pura berasal dari kalangan bangsawan Nusantara di bagian barat, yang membawakan masa pemerintahan yang membawa masa pemerintahan bercorak Hindu-Buddha. Ekonomi masyarakat kala itu bertumbuh pada pertanian, perdagangan antar pulau, dan hasil hutan serta laut. Memasuki abad ke-15 hingga ke-16, pengaruh Islam mulai masuk melalui pedagang Melayu, Arab, dan Gujarat. Pada akhirnya, para raja Tanjung Pura kemudian memeluk Islam, mengubah karakter kerajaan Tanjung Pura dan mewariskan nilai-nilai baru kepada rakyatnya. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada lokasi. Kerajaan Tanjung Pura berpusat di daerah yang kini dikenal sebagai Ketapang, Kalimantan Barat. Seiring berjalannya waktu akibat adanya serangan dan perpindahan politik, pusat pemerintahan kerajaan ini beberapa kali berpindah antara lain yang pertama ke Sukanada, dan yang kedua itu ada ke Matang, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada ke Tanjung Pura. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada masa kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Tanjung Pura pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin pada abad ke-17. Pada masa itu, kerajaan Tanjung Pura menjadi pusat perdagangan lada, emas, rotan, dan hasil laut. Kerajaan Tanjung Pura juga dikenal memiliki armada laut yang cukup disegani di Kalimantan Barat. Selanjutnya itu ada kehidupan sosial. Masyarakat Tanjung Pura hidup dari hasil pertanian, perdagangan, perikanan, serta hasil hutan. Kehidupan sosial diatur berdasarkan tradisi lama, bercorak Hindu-Buddha, lalu bertransformasi menjadi Islam. Setelah Islam diterima secara luas, nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan adat istiadat
Pura dimulai dari abad ke-17. Kerajaan Tanjung Pura mengalami kemunduran akibat serangan-serangan dari kerajaan tetangga, campur tangan dari Belanda, dan konflik internal antara keturunan raja. Pada abad ke-18, Tanjung Pura pecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti Matan, Sukadana, dan Simpang. Pada akhirnya kerajaan-kerajaan ini jatuh di bawah pengaruh kolonial Belanda. Selanjutnya ada peninggalan. Situs Raja Tanjung di Ketapang. Itu adalah salah satu peninggalan yang sudah lama adanya, dan juga ada peninggalan sejarah makam Muhammad Zainuddin yang masih ada di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Dan juga ada warisannya, yaitu yang pertama itu ada bahasa, kedua itu ada lisan, yang ketiga itu ada sastra, dan yang terakhir itu ada